karena sudah mengklik video ini. Untuk yang baru pertama kali gabung, kenalin aku Ramadhana Faralaisya Nanzai, mahasiswa Universitas Swadaya Gunung Jati, Fakultas Ekonomi semester 4. Di sini aku akan sedikit menjelaskan materi mengenai human capital atau modal manusia yang berkualitas unggul. Tolong disimak videonya baik-baik ya. Materi yang akan dibahas pada video kali ini yaitu membangun human capital atau modal manusia berkualitas unggul. Human capital dan manajemen sumber daya manusia, yaitu sejarah peradaban manusia membuktikan bahwa manusia mampu menciptakan jauh lebih banyak informasi dari yang diserap oleh manusia itu sendiri dan dapat mempercepat perubahan jauh lebih cepat dari manusia yang mengikutinya. Manusia seperti ini adalah manusia yang memiliki keterampilan, kompetensi, dan pengetahuan yang diperolehnya melalui pengalaman belajar. Lalu yang selanjutnya ada sumber daya manusia unggul. Jika suatu bangsa ingin maju dan sejahtera, maka bangsa itu memprioritaskan investasi pembangunan sumber daya manusia untuk mencapai tingkat nilai yang tinggi dan tersedianya SDM yang unggul. Penekanan nilai ini membantu manusia lebih kreatif, produktif, dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dan bekerja keras dengan komitmen dan dedikasi tinggi, didukung dengan integritas yang tinggi. Lalu yang selanjutnya ada investasi pendidikan untuk SDM unggul. Apa itu investasi pendidikan untuk SDM yang unggul? Yaitu pembangunan human capital melalui investasi pendidikan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat penting untuk mempersiapkan masa depan bangsa yang lebih baik lagi. Lalu, apa saja variabel penting dari sumber daya manusia itu? Variabel penting dalam sumber daya manusia adalah kemampuan, sikap, nilai-nilai, kebutuhan-kebutuhan, dan karakteristik demografinya. Variabel tersebut menurut Gomez pada tahun 2003 menyatakan dipengaruhi oleh lingkungan seperti norma dan nilai-nilai masyarakat, tingkat pendidikan, dan peluang yang tersedia. Pentingnya manajemen SDM. Mengapa manajemen SDM itu penting? Manajemen SDM itu penting karena sifat dari SDM itu selalu berkembang atau dinamis, baik jumlah maupun mutunya. Maka, untuk memperoleh keseimbangan antara SDM yang tersedia dengan tingkat perkembangan ekonomi pada tahap tertentu, diperlukan manajemen SDM yang tepat pada tingkat nasional dan daerahnya. Adapun penekanan kualitas SDM. Terdapat 3 penekanan dalam kualitas SDM, diantaranya ada yang pertama, kualitas spiritual, meliputi aspek iman, takwa, dan moral. Lalu yang selanjutnya ada kualitas masyarakat berbangsa, termasuk kesetiakawanan sosial, rasa tanggung jawab, dan disiplin sosial. Lalu yang terakhir ada kualitas kekaryaan yang meliputi faktor pribadi seperti kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, dan mandiri, serta ada pun faktor lingkungan dalam organisasi seperti situasi kerja dan kepemimpinan. Dan yang terakhir ada faktor luar organisasi seperti memahami nilai-nilai sosial dan ekonomi. Lalu bagaimana kebutuhan SDM di Indonesia? Dari pandangan di atas ditegaskan SDM yang diperlukan Indonesia adalah orang yang cakap, dapat dipercaya, memiliki motivasi tinggi, memiliki kemampuan dan kecakapan, menciptakan iklim hubungan yang produktif, dan mengembangkan iklim kerjasama tim yang solid. Lalu yang selanjutnya ada human capital dan investasi pembangunan SDM. Terdapat 4 faktor penentu dalam human capital dan investasi pembangunan SDM. Di antaranya yang pertama ada standar kualitas, yaitu kualitas produktivitas memenuhi standar apabila SDM mendapatkan pengalaman belajar dan latihan yang cukup untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bidang peminatannya. Lalu yang kedua ada konsep human capital atau modal manusia, yaitu konsep human capital berkaitan dengan fakta bahwa pada dasarnya manusia akan menanamkan investasi dalam dirinya melalui pendidikan, pelatihan, dan aktivitas lain yang akan meningkatkan pendapatan mereka di masa depan melalui peningkatan penghasilan seumur hidup. Lalu yang ketiga adalah penempatan SDM, yaitu penempatan orang yang berprestasi dan bereputasi akan memberikan jaminan bahwa pembangunan human capital dalam organisasi pendidikan dapat memenuhi target SDM yang diharapkan.
Lalu yang terakhir yaitu investasi SDM, yaitu investasi dalam bentuk menyediakan fasilitas pendidikan, menyediakan tenaga pendidik, dan kependidikan yang berkualitas akan menjamin SDM yang unggul, andal, dan berkarakter. Sekian pemaparan video untuk materi kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Bye.